Sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik, dengan terdakwa Usman Wibisono, sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum Darwis SH, menghadirkan saksi dari Chandra Srijaja selaku mantan Ketua Umum Kyokushinkai Karate Do Indonesia. Kehadiran saksi Chandra Srijaja, membuat suasana sidang semakin memanas, lantaran dicerca pertanyaan oleh terdakwa. Tak hanya itu, buntut polemik uang arisan yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah, semakin banyak fakta persidangan yang terkuak. Terdakwa Usman selanjutnya secara gamblang membongkar peminjaman uang perkumpulan kepada PT Raja Wali Pratama International sebesar 1 miliar rupiah, yang dikirim di nomor pinjaman PT Raja Wali Pratama International sebesar Rp1M dari arisan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia, di mana nama Karate Do Indonesia selalu disamarkan karena nama perkumpulan tidak pakai Karate Do Indonesia, yang disetor dari rekening BCA atas nama Rudi Hartono dan Adriano Sunur pada tanggal 26 Mei tahun 2017 dan diperintahkan untuk disetor pengembalian pinjamannya ke Perguruan Metal Karate Kyokushinkai, dengan berita PT Raja Wali Pratama International pengembalian pinjaman pada tanggal 12 Oktober tahun 2018. Namun Chandra menjawab tidak ingat dan seingatnya mungkin dirinya tidak pernah meminjamkan. Tak berhenti di situ, Usman mengejar Chandra siapa pemilik PT Raja Wali Pratama International. Adik saya, jelas Chandra. Bahwa kita harus tertib di persidangan. Baik, ya. Baik. Silakan. Ya, pertanyaan saya, ada uang sebanyak 1 miliar, 1 miliar itu dari PT Raja Wali Pratama International masuk ke dalam rekening BCA 0883551 ya. Apakah Anda mengenal PT Raja Wali Pratama International? Saya tahu. Milik siapa? Adik saya. Apakah anak Anda berada di sana? Anak saya tidak ada di sana. Oke, saya menunjukkan bukti teman-teman. Pinjaman, ya. Apakah Anda pernah meminjamkan uang kepada PT Raja Wali ini? Karena Anda yang 1 miliar itu harus ditandatangani oleh yang memiliki otorisasi. Apakah benar Anda pernah meminjamkan? Saya tidak ingat. Tetapi seingat saya, mungkin saya tidak pernah meminjamkan. Anda tidak pernah meminjamkan ya? Seingat saya. Berarti apakah Anda menerima 1 miliar tersebut di dalam BCA tersebut? Interupsi yang mulia. Ini pertanyaan terdakwa sudah terlalu melenceng jauh dari dakwaan kami. Mohon diingatkan yang mulia. Ya, jadi Didi dan saksi tidak bersedia menjawab apabila ada bukti-bukti yang harus ditunjukkan. Jadi kebenaran itu adalah berdasarkan bukti dan bukan. Jadi kalau saksi berbicara tanpa adanya bukti itu saya meragukan kebenarannya. Jadi terima kasih saudara terdakwa. Saksi ini sudah memberikan. Di akhir persidangan Usman bertanya yang membuka rekening di Bank Mayapada dan Artagraha, tetapi sayangnya Chandra memilih berkelit. Saudara Usman tidak punya legalitas untuk menanyakan itu. Tidak perlu saya jawab, ucap Chandra dengan nada tinggi. Terdakwa Usman di awal persidangan sudah pesimistis saksi tidak bersedia apabila ada bukti-bukti yang harus ditunjukkan. Jadi ia berpendapat kebenaran itu berdasarkan bukti. Jadi kalau saksi Chandra Srijaja berbicara tanpa adanya bukti saya meragukan kebenarannya, tegasnya. Meskipun demikian seringkali memakai uang saya sendiri sehingga uang perkumpulan utuh, ujar pria yang dikenal berprofesi sebagai advokat sekaligus pengusaha ini. Tetapi begitupun anggota-anggotanya mengatakan sudah uangnya perkumpulan saya ganti, urainya. Saudara Usman tidak punya legalitas untuk menanyakan itu. Tidak perlu saya jawab, ucap Chandra dengan nada tinggi. Menyikapi tensi persidangan yang semakin memanas, Ketua Majelis Hakim, Yus Hantiarsa sigap mendinginkan suasana agar tidak terjadi adu mulut antara Usman dengan Chandra. Ya nanti disimpulkan saja, tutur Yus menasihati para pihak. Sehabis sidang, penasehat hukum terdakwa, yakni Benny Ruston SHMH mengatakan, pihaknya berharap ketika menjadi kuasa hukum, bisa menjadi titik tengah untuk dapat menyelesaikan konflik ini. Mengenai benar atau tidaknya, tidak tahu. Kami ditunjuk berdasarkan fakta-fakta yang ada di saya, katanya. Benny Ruston SH bertanya pada saksi Chandra Srijaja tadi, terkait somasi yang telah dikirimkan apakah telah mendapatkan balasan. Namun, tidak ada jawaban dari somasi tersebut dari saksi. Tetapi undangan dan jawaban dilakukan oleh orang per orang. Peran kami mewakili klien, justru adanya somasi beliau tentunya paham somasi dari advokat bukan didasarkan hal buruk. Justru bisa dijadikan jembatan untuk klarifikasi. Tetapi somasi kedua tidak mendapatkan jawaban, ya sudah sampai bergulir perkara ini.
Kami menyesalkan hal itu. Jadi belum jelas apakah uang itu ada atau tidak. Mengenai tanggal diupload banyak yang tidak ingat, karena tahu hal itu dari HP orang lain. Saksi di persidangan apa, Pak? Saksi Pak Chandra hari ini banyak membeberkan tentang fakta-fakta tentang arisan. Kemudian saya juga bertanya perihal somasi yang telah kami kirimkan. Nah, esensinya adalah begini. Saya berharap ketika kami menjadi kuasa hukum, kami itu menjadi titik tengah untuk dapat apa ya, istilahnya itu menyelesaikan konflik ini. Benar tidaknya saya tidak tahu. Karena saya ini ditunjuk berdasarkan fakta-fakta yang ada di saya. Nah, dalam konteks itu, saya menanyakan kepada Pak Chandra tadi, apakah berkaitan dengan somasi yang telah kami kirimkan, sudah mendapat balasan. Namun ternyata jawabannya kan memang terhadap somasi kami tidak ada jawaban, tapi itu undangan dan jawaban itu dilakukan oleh orang per orang. Nah, ini kan kami tentu tidak tahu, sehingga somasi kedua itu sesudah somasi yang saya tanyakan adalah perihal sesudah adanya somasi kami. Nah, peran kami itu kan adalah mewakili kepentingan klien kami. Justru dengan adanya somasi, saya yakin beliau paham bahwa surat yang dilayangkan oleh seorang advokat itu bukan sesuatu yang didasarkan pada hal-hal yang buruk, karena itu bisa menjadi jembatan beliau untuk mengklarifikasi. Tapi oleh karena somasi kedua itu tidak mendapatkan jawaban, ya sudah sampai bergulir perkara ini. Itu yang kami sayangkan sebetulnya. Jadi belum jelas apakah uang ini ada atau tidak, belum jelas di antara keduanya. Karena somasi kedua kami itu adalah setidaknya bisa menjembatani, seharusnya. Kalau dibalas ya, Pak ya. Ya, terus berkaitan dengan mengenai tanggal-tanggal kapan di-upload dan lain sebagainya, beliau memang banyak tidak tahu atau tidak ingat, karena beliau juga ternyata mengetahui itu dari HP orang lain. Itu saja. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.